Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori akuntansi yang berjudul teori pecking order. Nah, di sini dalam keuangan perusahaan, teori pecking order atau disebut model pecking order mengendalikan bahwa biaya pembiayaan meningkat dengan informasi asimetris. Nah, selanjutnya pembiayaan berasal dari 3 sumber. Yang pertama, dana internal, yang kedua utang, yang ketiga ekuitas baru. Nah, selanjutnya perusahaan memprioritaskan sebagai pembiayaan mereka. Yang pertama-tama lebih memilih pembiayaan internal, dan kemudian utang, dan terakhir meningkatkan ekuitas sebagai jalan terakhirnya. Oleh karena itu, pembiayaan internal digunakan terlebih dahulu. Jika pembiayaan internal itu habis, maka utang diterbitkan, dan ketika tidak ada masuk akal untuk mengeluarkan lebih banyak utang, ekuitas dikeluarkan. Teori ini mengatakan bahwa bisnis mematuhi hierarki sumber pembiayaan dan lebih memilih pembiayaan internal bila tersedia, dan utang lebih disukai daripada ekuitas jika pembiayaan eksternal diperlukan, atau ekuitas akan berarti menerbitkan saham yang berarti membawa kepemilikan eksternal ke dalam perusahaan. Nah, selanjutnya, demikian bentuk utang yang dipilih perusahaan dapat bertindak sebagai sinyal kebutuhannya akan keuangan eksternal. Nah, selanjutnya, teori pecking order dimulai dengan informasi asimetris karena manajer tahu lebih banyak tentang prospek, risiko, dan nilai perusahaan mereka daripada investor luar. Informasi asimetris mempengaruhi pilihan antara pembiayaan internal dan eksternal, dan antara masalah utang atau ekuitas. Oleh karena itu, ada urutan kekuasaan untuk pembiayaan proyek baru. Informasi asimetris mendukung masalah utang daripada ekuitas karena masalah utang mendapatkan kepercayaan dewan bahwa investasi menguntungkan dan bahwa harga saham saat ini undervalued, atau jika harga saham dinilai terlalu tinggi. Masalah ekuitas dan disukai oleh masyarakat. Masalah ekuitas akan menandakan kurangnya kepercayaan para dewan dan bahwa mereka merasa harga saham dinilai terlalu tinggi. Masalah ekuitas karena itu akan menyebabkan penurunan harga saham. Namun ini tidak berlaku untuk industri teknologi tinggi, dan di mana masalah ekuitas lebih disukai karena tingginya biaya masalah utang karena aset tidak berwujud. Pengujian teori pecking order belum dapat menunjukkan bahwa itu adalah urutan pertama yang penting dalam menentukan struktur modal perusahaan. Namun beberapa penulis telah menemukan bahwa ada beberapa contoh yang mana ia merupakan perkiraan yang baik dari kenyataan. Jayden, Gailil, dan Sapir 2018 mendokumentasikan bahwa pemilik perusahaan swasta di Brazil mengikuti teori pecking order, dan juga Shamshander 1999 menemukan bahwa beberapa fitur data lebih baik dijelaskan oleh pecking order daripada teori trade-off. Nah, di sini ada teori pecking order menjelaskan hubungan terbalik antara profitabilitas dan rasio utang. Yang pertama, perusahaan lebih suka pembiayaan internal. Yang kedua, mereka menyesuaikan rasio pembayaran dividen target mereka dengan peluang investasi mereka, sambil mencoba menghindari perubahan mendadak dalam dividen. Yang ketiga, kebijakan dividen lengket tambah fluktuasi keuntungan dan peluang investasi yang tidak terduga. Berarti bahwa arus kas yang dihasilkan secara internal kadang-kadang lebih dari pengeluaran modal, dan kadang-kadang lebih sedikit. Jika lebih, perusahaan membayar utang atau berinvestasi pada surat berharga. Jika kurang, perusahaan pertama-tama mengurangi saldo kasnya atau menjual surat berharganya dan bukunya, mengurangi dividen. Yang keempat, jika pembiayaan eksternal diperlukan, perusahaan mengeluarkan keamanan paling aman terlebih dahulu, yaitu mereka mulai dengan hutang, kemudian mungkin konversi, kemudian mungkin ekuitas sebagai jalan terakhir. Selain biaya penerbitan paling tidak untuk dari internal rendah dan hutang, selain itu biaya penerbitan paling tidak untuk dana internal, rendah untuk hutang, dan tertinggi untuk ekuitas. Ada juga pensinyalan
negatif ke pasar saham terkait dengan penerbit ekuitas. Itu saja penjelasan teori akuntansi dengan judul teori pecking order yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, oke?